Guys, kalau muda, ada kabar gembira untuk kita semua. Apa itu? Halo kalau muda, Anda punya keluh kesah? Anda punya gundah gulana? Obrolin aja di Obrolin bareng Das. Obrolin aja bareng Das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Das Channel. Hari ini kita bertemu di Obrolin aja bareng Das. Halo kalau muda. Halo. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang amat spesial. Betul. Siapa dia, Farhan? Ini ada Teita nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teita. Bang Oki, Iya, Bang ini kita udah kayak Farhan. ini ya, acara-acara Abang rumpi Empok ya, Iya. Abang Empok ya. Acara-acara rumpi gitu ya. Ini Teita ini adalah salah satu penyiar dari beberapa stasiun radio yang ternama ya, Teh. Wow, Luar biasa. amazing. Nggak usah gitu, Bang. Nggak usah gitu. Iya. Tanya, diam aja. Tanya Teita apa Jadi kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Farhan, Bang Oki? Baik Alhamdulillah. sehat? Kebalik. Kebalik, Gua Bang Pak Oki, ini Farhan. Farhan. Iya, di Makanya Bang Farhan, salah. di Bang Oki Iya. sehat. Alhamdulillah sehat. Teita sehat. Alhamdulillah sehat. Deg-degan sih sebetulnya Iya. hadir di studionya Das nih. Dede. Dan ketemu kru-kru Das tuh kayaknya seneng banget gitu bisa iya, bener. bersilaturahmi sama krunya Das ternyata banyak banget ya. Oh, lumayan, Gitu. banyak lah. Heeh. Pokoknya senang banget bisa hadir di sini, bisa ketemu sama semua kru Das dan Pasti. bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah baik ya Teh. Berarti Alhamdulillah. hari-hari gimana nih Teh hari-hari selama Hari-hari pandemi? selama pandemi. Selama pandemi ini banyak memutar otak ya. Karena kan banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya ditunda. Terus akhirnya banyak bekerjanya di rumah, terus kreativitas yang WFH biasanya ya. WFH biasanya kreativitas kita bisa komunikasi sama teman-teman yang lain akhirnya online sekarang, tapi semuanya sih berjalan dan beradaptasi. Yes. Namanya kan adaptasi baru. Betul. Gitu. Tapi sempet New normal. New normal, betul. Tapi sempat ada kayak kaget gitu nggak sih Teh? Pas tiba-tiba semua harus di online kan semua. Apalagi kan kita biasanya kalau penyiar ya, apalagi kalau misalkan sekarang kan ada tuh yang penyiar tapi stay di rumah, Yeah. tapi dia sambil siaran. Nah itu gimana tuh Teh? Menurut Teteh sendiri? Kalau sekarang itu pas awal-awal pandemi ya, Bang Oki ya, Bang Farhan. Jadi waktu awal-awal sempat kaget. Terus kita bertanya-tanya kan, sampai kapan ya, sampai kapan. Tapi lama-lama sebulan, 2 bulan, kayaknya kita udah nggak bisa ngomong sampai kapan deh. Iya. Kayaknya kita harus beradaptasi Nggak bisa dan nunggu-nunggu. Iya. udah nggak bisa nunggu-nunggu. Harus memulai Jadi, dengan sesuatu hal yang baru ya. betul. Dan salah Suasana satu baru. teman-teman yang siarannya di rumah itu mereka yang udah nggak nunggu kapan ya selesainya, kapan ya pandemi ini selesai. Itu salah satu pergerakan teman-teman siaran di dunia broadcast untuk beradaptasi ke new normal. Pokoknya life must go on lah ya Teh. bener Sedap banget. banget. Farhan. Farhan, Eh, by the way, Teta sekarang kerja di mana dia? Lu kasih tanya dong. oh iya, lu gua mau udah nanya tadi. Kan nggak apa-apa Oh iya benar. barengan. Berat Iya. Teita nih sekarang setelah Sibuknya menjadi apa nih? Iya, sibuknya apa nih? Oke. Kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya sekarang masih kerja Di di mana? Pemda di bagian protokoler. Nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh ya. Pemda Kabupaten Iya. Bekasi. Nggak Nah, jauh-jauh. Tetap skillnya tetap dipakai nih. Yoi. Betul. Nah, kalau untuk sekarang sih udah nggak aktif di siaran ya, tapi lebih kepada MC, terus juga di dunia protokolernya itu sendiri. Tapi tentunya ilmu-ilmu itu mengalir lah di pekerjaan yang sekarang. Pasti. Berarti pas ya. Pas. Ya, benang merahnya ada tuh. Ini nggak kemana-mana dia. Benang merah maksudnya apa itu bang? Ya, jadi dia mantan penyiar, tukang ngomong, Hah? kerjanya tukang ngomong juga. Ya, menyiarkan, gak jauh dari mikrofon ya. Iya, benar. nggak jauh-jauh dari mic. Hmm. Mic. Tapi awalnya gimana sih teh? Apa tuh? Apa ini mana sih pertanyaannya? Gue nungguin lo dari tadi. Enggak, emang hari ini kita mau bahas apa? Oh iya benar. Hah? Kita hari ini mau bahas tentang dunia penyiaran. Bang. Karena bintang tamunya mantan penyiar. Betul. Yoi, jadi deg-degan nih kita Iya. ngomongin masalah penyiaran. Iya, ya. bahasnya Iya. kita bahas tentang seputar penyiaran. Ide. Lihatnya ke situ dong yang lihat. Oh iya, kesana ya. Udah Kalau Bang Oki udah pernah jadi penyiar belum? Ya jelas lah, belum. Belum pernah. Tapi kan bawain acara Das tuh salah satu Iya. menyiarkan kan Iya, ya? cuma kan gua
pakai gua aja. Iya. Kaku banget kayak Iya, gitu ya. iya. Kalau pakai saya, apalagi pakai Aku. Enggak. Kalau gua kadang karena belajar otodidak aja Iya. tuh, gua tukang ngobrol juga, tukang ngomong juga. Cuma kan sepengetahuan gua kalau penyiaran itu ada tekniknya, terus ada macam-macamnya kan. Nah, kalau gua kan nggak ada. Kalau gua udah asal ngejeplak aja. Yang penting suara jelas, orang denger tahu udah Iya, ngomong bener. apa. Kebetulan skillnya dapat dari marbot sini teh. Marbot masjid. Astaga. Iya. Balik lagi ke dunia penyiaran teh. Ya, Apa yang harus kita siapin sih sebelum kita masuk ke dunia penyiaran nih? dunia penyiaran tuh yang paling penting adalah kita mau belajar. Mau belajar, terus kita cukup tahu banyak informasi. Karena kan kalau kita nggak tahu banyak informasi, kita nggak tahu apa yang kita mau siarin kan. Betul. Nah, selanjutnya barulah karakter vokal. Karakter vokal juga jadi pertimbangan bagi orang-orang yang mau daftar siaran nih. Bang Farhan, Bang Ogi kan udah punya karakternya masing-masing kan. Nah, jadi kalau teman-teman das-das, kaula muda das-das mau masuk ke dalam dunia penyiaran, Tolong disimak kalau mudah, didengarkan, Nah. dicamkan. Kalau bisa ditulis. bener. Jadi mulai dari sekarang itu harus bisa menggali informasi Tuh. sebanyak-banyaknya. Betul. Semua informasi itu bisa disiarkan. Apalagi sekarang nih Bang Oki sama Bang Farhan, semua orang itu bisa menjadi medianya, punya media sendiri. Platformnya banyak ya teh. Ya? Iya bener. Jadi dia bisa jadi media bagi dirinya sendiri. Betul. Terus kalau saat ini nih kan mungkin penyiaran tuh udah kemana-mana ya Teh. Udah Benar. nggak tentang radio doang kan, udah nggak tentang televisian doang kan. Iya, betul. Iya. Menurut Teita sendiri apa sih tantangan Sebagai untuk seorang penyiar? Iya, benar banget. Tantangannya apa sih? Karena mungkin kalau penyiar kan nggak lihat-lihat, nggak Iya, kelihatan ya. benar. Kalau di radio gitu kan. Iya benar. Nah kalau kita di radio tantangannya apa? Terus kalau kata tadi Teita sebagai MC protokol, Iya. Kita tanya radio dulu Bang satu-satu yang pelan-pelan. kalau kesorot kayak Terlihat oleh Iya, masyarakat, fisiknya. iya. Nah, kayak apa tantangannya? iya, tantangannya apa sih teh? Kalau jadi penyiar, tantangannya itu kita harus bisa punya kerjasama sama timnya juga tuh. Karena kan di radio pasti. kan ada operatornya. Terus kita juga jeda dengan lagu. Nggak bisa Iya, ngomong iya, yang bener. panjang ngomong Iya, itu ada ngomong harus terus jeda. ya. Masuklah iklan. Bosan orang dengerin Harus juga. membatasi. Terus udah gitu kayak harus tahu di mana kita ngomong, di mana kita harus break. Jadi kita ngepasin kadang-kadang ngomong sebentar lagi ngomongnya harus berhenti. Nah itu ada tekniknya sih emang sih. betul. Untuk bisa kenal sama waktunya, kapan dia ngomong, kapan dia harus berhenti. Itu tantangannya. Terus kalau misalnya jadi penyiar itu kan kadang-kadang kita harus wawancara orang ya. Wawancara Gitu tuh. orang. Yang Nah, bikin kan, Nah. Gue begini nih. lah nah iya. kayak gini ya. Gila, apalagi kan wawancara orang yang wawasannya lebih luas kan. Betul, dari kita betul. kan. Iya. Masukin otak biar nggak gitu. Iya. Kayaknya lu Bener, begitu bener. sih Bang. Iya. nggak apa-apa. By the way, sebelum way. kita makin jauh Ah, kemana-mana, dalam ya. kenapa Teita bisa nyemplung ke dunia penyiaran? Tadi belum selesai Bang. Kan ada lagi nih tantangannya, banyak kan teh ya? Ya. Ya benar gue bilang sebelum Joko Oh, iya, benar, Solo, benar. sebelum- Nah, kita dengerin dulu sejak kapan dia jadi penyiar. Oh, iya, benar. Kenapa kok nyemplung ke situ? Oh iya Dunia benar. penyiaran Iya, ya. emang nggak ada yang lain. Iya benar. Oke. Jadi itu dulu waktu lulus SMA, jadi waktu jadi penyiar tuh dari lulus SMA. Berawal dari radio kan dulu ada 2 frekuensi ya. Ada AM AM sama sama FM. Nah, dulu tuh masuk di radio yang kanal. Kalau TV kan namanya channel. Iya. Kalau radio tuh kanal. Kanalnya AM. Nah, berawal dari AM itu tapi kebetulan waktu itu radio AM-nya adalah radio yang komersil. Jadi dibagi 2 nih. Radio tuh ada yang komunitas, ada yang komersil. Kalau komersil ini yang iklannya banyak. Nah, berawal dari kanal AM dulu, baru masuk ke radio komunitas tapi kanalnya FM, barulah Kanal gue tahu tuh apa? apa tuh? Kontak. Bukan Bang. Bukan. Lanjut aja, Teh, nggak usah di- Ya. Dia kemana-mana ya. Ya, jadi
dari AM tuh, dari AM ke FM, tapi FM-nya waktu itu masih komunitas. Masih lokal komunitas, itu masih ya? lokal. Ah. Jadi kan jangkauannya nggak banyak ya Iya, kaula iya, muda iya, ya. iya. Nah, barulah masuk ke jalur radio yang FM tapi yang udah komersil. Nah, itu tantangannya udah begitu berat tuh kan. Udah gitu dulu itu bukan lagi cuman sekedar penyiar tapi namanya anchor. Ih, keren banget Iya, ya Anchor. kan Anchor yang announcer, di kaki ya? announcer kan penyiar. Kalau itu pas tahap itu namanya udah anchor. Anchor tuh Iya. udah bawain berita gitu. Mantep. Jadi semua Jadi minder saya. Iya. kok Kok gue minder jadi sih? nggak pede ya? Sekali juga jadi belajar nggak kita bang. Ya Allah. Iya. Ntar Bang Oki harus belajar nih. Iya. Kita belajar Apa bareng itu? sih. HP itu Apa contohnya lagi? teh. Contoh apa? Contoh bicara seorang penyiar yang baik dan benar seperti apa sih? Nah, kalau ngomongin gimana caranya ngomong atau menjadi penyiar yang baik dan benar, itu tergantung lihat lagi segmennya. Oh, gitu. Karena setiap radio tuh pasti beda-beda segmen. Ada yang segmennya dangdut, yang request. yang dong. Iya, jadi yang harus lebih genit gitu ya, lebih energik, bukan genit sih, bener, lebih bener. energik. Hai, harusnya gitu. Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Masuk, Aduh. masuk. Jadi orang Jadi, tuh tergantung acaranya apa yang bener, dibawain ya. harus tahu. Jadi Iya, iya, segmennya beda-beda. Ada yang segmennya menengah ke bawah, Nah. ada yang menengah, ada yang menengah ke atas. Nah, itu cara pembawaannya juga Beda-beda beda-beda. Terus si radio itu lebih ke anak muda, lebih ke orang tua, atau segmennya lebih ke lawas. Nah, bener-bener. itu beda-beda. Jadi kalau kita mau kaula muda mau masuk ke radio atau podcast, harus lihat dulu siapa Target audiensnya. targetnya audiens, bener Bang Farhan. Jadi harus tahu itu dulu, baru kita Mantep. Bisa nimbulin karakter kita Nah, harus jadi kayak Ih, apa. sabi. sefrekuensi gue Iya. sama Teh Hita Iya. nih. Iya bener nih, Bang Farhan gue curiga dia penyiar juga nih di kampus ini Iya, nih. dia karena mungkin karena kuliahnya PR. PR PR ya Bang Iya, ya. bener. Jadi pas ya. tahu. Betul. Benar. Jadi nih Teh, kan yang paling susah itu di radio adalah gimana caranya kita membawakan suatu cerita, tapi kita tuh nggak kelihatan nih. Oke. Jadi kayak ceritanya tuh kayak gini tapi cuma berupa suara Iya. aja. Bener. Biar kita yang denger ini ya kebayang. Iya, ya. langsung kebayang. Itu kan Kebayang. suatu tantangan juga Teh. Iya, kadang-kadang tuh para penyiar itu nggak selalu improv sama apa yang dia ngomong tuh improv gitu ya kalau muda. Jadi dia tuh kadang-kadang baca sih sebenarnya. Oh, gitu. Ada apa namanya? Ada naskahnya, ada skripnya gitu kan. Ada yang dia baca, tapi gimana si penyiar itu ngebawainnya lebih bagus itu karena kita tuh kalau baca harus dengan gaya berbicara gitu. Iya. Jadi baca itu bagi seorang penyiar harus berbicara untuk orang lain, bukan bicara untuk dirinya sendiri. Tuh. Jadi kalau baca buat dirinya sendiri kan cepet ya. Heeh. Pagi ini gitu. Tapi kalau Berarti emang penyiar punya tekniknya masing Ada tekniknya tekniknya. ya. Betul. Ada teknik bacanya, ada teknik pasti ada teknik baca, teknik berhenti, teknik ambil nafas, Betul seperti apa banget. itu ya. dan itu emang nggak harus dimiliki seorang penyiar juga. Jadi kayak orang-orang yang mungkin di perusahaan yang mau presentasi, terus para petinggi-petinggi. Oh, lanjut. Terus itu Teh, kan di namanya dunia penyiaran, dunia broadcasting. Casting. Gimana Oh, mulutnya tadi bukan gimana? broadcaster, bukan. Broadcaster itu apa? Broadcaster tuh orangnya. Kalau broadcasting tuh apa? Lembaganya Lembaganya, ya. iya. Pasti kan namanya dunia pekerjaan lah sebutnya. Ada enak gak enak gitu ya. Betul. Enaknya Menjadi seorang penyiar. tuh apa? Terus nggak enaknya terus apa? Kalau menjadi seorang penyiar enaknya adalah kita bisa ketemu sama banyak orang. Betul. Iya benar. Bener. Karena kalau kita misalnya jadi pewawancara di sebuah radio kan ketemu orang baru tuh. Semua kalangan kita bisa temuin, kita bisa kenal banyak orang gitu. Tapi suka dukanya ya, dukanya sih sedikit sih sebenarnya kalau jadi penyiar. Berarti lebih enaknya. Lebih banyak menjadi enaknya. banyak. Karena kita mencintai Bang Oki. Oh, emang Karena dunia udah- kita ya. Iya. Karena kebiasaan ngomong kan, ketemu orang jadi kayak tambah-tambah aja gitu, Bang. Iya bener sih. Katanya Bang Oki, pekerjaan yang paling bahagia adalah hobi yang dibayar. Beuh, hobi yang yang dibayar. Berarti kalau muda, kalau emang mau kerjanya enak, nyaman, segala macam harus punya hobi yang bisa dibayar. Iya. Bener. Contohnya nih, suka ngomong, bikin podcast. Bener kan. jadi podcast. Suka apa fotografi, ikut sama lembaga-lembaga Iya, fotografi. jadi Iya. tukang foto. Iya, ini kayak ini nih, Mahal-mahal loh kayak- sekarang Iya. loh. Iya, mahal. Video, foto. wah, cakep tuh. Cakep. Berarti kalau muda harus punya teknik
teknik. Iya teknik, skill, Iya. apapun Skill. lah. Iya skill. Iya. Skill. Iya, emang kenapa sih ya teh ya? Skill. Gimana mau jadi penyiar, Bang? Kan harus bagus Nggak, belum pronunciation-nya tentu kita. juga. Yang penting mah orang jelas gue ngomong Oh apa. iya benar. Iyalah. Apa yang kita sampaikan? Iyalah. Nyampe. Orang gue ngomong A dia oh iya tuh si penyiar ngomongnya A. Nggak mungkin dia gue ngomong A dia ngomong dengar B. Siapa tahu kan ada nggak jadi. Iya jadi ada Bahaya. aja nih bahan emang nih. Ampun dah gue. By the way, Teita. By the way. By the way, tahu nggak by the way? Tahu. Apa artinya? Apa ya, Bang? By the way. Apa? Ngomong-ngomong. Asik. Benar. Kirain gue pinjol selamat pagi. Iya, No, bener. iya. Gue Enggak lagi lah. pengen di jalan by the way gitu kan. On the way. Oh iya, On the way. cakep tahu. OTW. Yoi. Lucu. Mantep nih. Parah. Balik lagi ke soal voice over sama protokoler nih Teh. Sekarang kan Teita kerjanya sebagai protokoler. Bukan balik lagi kali. Itu kan segmen baru, pertanyaan baru. Iya, maaf. Iya. Ini kreatif tulisannya balik lagi. Iya. Tuh, kan? Balik lagi kemana? Kan saya yang gimana Iya. gitu kan. Kan namanya dunia penyiaran itu sekarang udah luas Betul, kemana-mana kan. Betul. Ya. Udah ada voice over apa sih? Ah, Voice over. Pengisi suara. Oh, yang kayak kalau Upin Ipin kayak gitu-gitu ya, itu Doraemon. namanya dubbing, Dubbing. dubber. Oh, iya. Daber iya benar. Iya, sorry, salah. Salah. Maaf saya salah kalau mudah, maafin ya. Maafin ya. Balik lagi Salahmu. nih. Iya. Mohon maaf nih Teh, nih emang suka begini motong-motong Teh kerjaannya dari kemarin. Iya, emang apa sih? Kalau protokoler, Ya. voice over itu masih keterkaitan sama penyiaran. Ya. Karena kita berbalik lagi sama olah vokal kita Benar. gitu ya. Nah, gimana sih Teh supaya menjadi protokoler di suatu pemerintahan yang baik dan benar? Ya, kalau protokoler itu sebetulnya udah ada undang-undangnya nih Bang Farhan. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang keprotokoleran. Jadi belum tentu orang yang biasa nge-MC tiba-tiba masuk ke dunia keprotokoleran, Nah. dia bisa langsung menyesuaikan gitu ya, karena di situ ada aturannya. Aturan kita harus ngomong pada saat acara-acara kenegaraan, terus upacara-upacara sipil dan militer. Cuman memang kalau di dunia keprotokoleran itu biasanya pakai jenis nge-MC yang formal. Non formal tuh sekitar 30%, tapi paling banyak adalah formal. Contohnya gimana tuh? Apalagi pas pembukaan ya Teh. Iya, acara-acara negaraan kayak launching. Iya, contohnya gimana sih kalau yang tadi Pembukaan ya pembukaan formal gitu? Ya, kalau formal, sebetulnya kalau kita nge-MC itu kan ada 3 ya. Ada yang formal, ada yang semi formal, ada yang non formal. Nah, kalau si protokoler ini biasanya kita pakainya yang formal nih Bang. Dan itu ada rumusnya kayak do re mi fa sol la si do. Apa tuh Teh? Coba. Jadi kaulah muda kalau misalnya Kaulah ada muda. acara di Nih, kampus dengerin gitu nih. ya, acara kampus, acara apa tuh namanya wisuda, Iya, itu pakainya yang formal tuh. Oh. Nadanya yang do re mi. Do re mi. Do re Jadi mi. do re mi. Do re mi. Jadi nadanya yang mohon perhatian kepada seluruh peserta dan undangan, mohon dapat menempati tempat duduk yang telah Ih, disediakan. empuk banget ya suaranya ya. Gitu. Iya. Jadi kalau yang formal nadanya itu pasti yang di do re mi, dan ini sering dipakai ke acara-acara Acara, keprotokoleran. betul. Kayak misalnya tetap di do re mi walaupun nadanya ditinggiin, kayak upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, masih di do re mi tuh acara formal. Iya, tetap ya. Cuma emang nadanya tinggi sedikit ya. Iya. Yang beda-beda Iya, ya. naik satu. Iya, iya. Nah, kalau si semi formal Iya. tuh acara-acara talk show kayak gini nih Bang. Acara-acara talk show yang nadanya do re mi berarti di fa sol la. Nah, fa sol la kayak gini, kayak apa kabar kaula muda das-das? Ketemu lagi nih bareng Bang Farhan, Bang Oki dan juga Ita. Nah, gitu ya, iya. segitu. Itu yang semi ya? formal. Iya, benar-benar. Oh, jadi setiap itu ada kalau formal do re mi doang. Kalau non formalnya semi. kalau semi formalnya fa sol la. Kalau Kalau non formal Non tinggi formal, banget dong Teh. iya, si do. Do itu yang kayak kalau kita bawain acara di lapangan, acara musik, Iya, oh, itu ya. acara fun bike. Oh, gitu yang kita kan. gembira-gembira Iya. berarti ya? Apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Baik. Baik, Nah, itu tuh baik. yang non formal, yang nada-nadanya udah sola. Iya. Si do. Sido. Iya, iya. Banget tuh Teh. Berarti setiap Ya. setiap segmen, setiap apa ada itunya, Betul. ada rumusnya. Nah. Kalau muda jadi MC Hinatan.
Sunatan. Hitanan. Iya, oh iya. Hitat. Oh iya apa? Hinatan mah Oh iya. ini. Hitanan. Di Naruto. Acara sunatan. Udah itu aja Sunatan. penting. Ah. Itu pakai apa tuh? Kira-kira? Itu mah Bisa semi formal. bisa semi formal, bisa non formal Iya, juga. cuman kalau akad nikah harus yang formal. Oh iya. akad Karena nikah. itu kan apa sih? Kepada tamu Iya. undangan. Ini. Harus Bisa lebih nih, gua hikmat Coba gitu coba ya. coba coba lu coba 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 kita coba Bang Farhan ya, Pernikahan kalau- ya, pernikahan ya. Iya boleh boleh. Pernikahan mau yang akad atau yang resepsi nih? Yang mana deh teh Yang enak deh? akad, yang Yang- akad. Yang akad Yang ya? akad Iya. harus itu dong, Apa ya? mempersilahkan Tamu undangan, tamu undangan duduk. untuk duduk. Oh, iya. Kasih Iya. tahu kalau sebentar Iya. lagi akad nikah akan dimulai. Iya, ini apa mempelai cowoknya Datang. datang, namanya siapa namanya? Itu siapa ki? Ini Iqbal. Iqbal, iya Iya, Iqbal, iya, Iqbal, iya, Iqbal, iya. Iqbal, Iya, Iqbal, Iqbal. Iqbal, Doa lo ya itu Iya. ya. Ingat nih ya, Iya. tayang kapan Iya. nanti. Iya, amin, Iya, amin, amin, amin. Gal, biar buruan ah. Iya. Malu sama umur. Iya. Ya coba yuk. Coba, Bang Farhan. coba. Selamat datang kepada apa ya teh? Tamu undangan. Selamat datang kepada tamu undangan. Diharapkan untuk segera memasuki ruangan karena acara akad nikah akan segera dimulai. Nah, Ih, iya. itu nadanya udah bagus. Tapi ada lagi nih kaula muda. Jadi Apa tuh? kalau misalnya kita ngomong, itu tadi nada udah bagus, udah di do re mi. Tambahin lagi. Jadi Powernya ya teh. powernya itu pakai pernafasan diafragma. Oh, Nah, iya. ada yang pernafasannya cuman apa namanya biasa gitu kayak ngomong kayak gini, sama yang kita ditekan sedikit, jadi suara kita agak sedikit Oh, iya, lebih bener-bener. tebal. Kok gue tetep aja. Bang Wakil lucu banget. Ya, jadi suaranya itu bisa lebih Iya. kalau kita ngomong biasa kan selamat datang kepada tamu undangan, itu nada udah di do re mi. Berarti suaranya agak ditekan ke Iya. dalam gitu ya teh. Pakai diafragma. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di gedung ini. Kami persilahkan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Berarti mbak-mbak informasi di mall begini Iya. dong. Iya, jadi mereka itu pasti duduknya yang nahan, Duduknya gini nih kalau udah. pernafasannya udah nggak yang Tuh. jadi pengaturan nafas. Iya. Iya. Supaya dapat Kondisikan. formalnya. Perut, kondisikan. Iya. Enggak. Bang Oki mau coba? Enggak. Boleh, Gua boleh. kayaknya minder kalau ngomong bapak normal gitu. Formal. Apa formal gitu. Iya, hidup lu kan nggak normal, Bang. Iya, lanjut apa nih? Astaga, parah banget ya. Ini emang Farhan lama-lama nih. Kan kata Iqbal, tarik ulur ya, Bal ya. Iya. Mantap ya. Tarik ulur kayak layang-layang ya. Keluar. Namanya. Terus Taita, Apa tuh? kan kalau pasti kan nggak lepas sama kerja kan dari Money. money. Kalau gaji penyiaran tuh kalau kita boleh tahu nih, dulu gimana sih bayarnya, kayak dapatnya, kayak terus pertamanya dapat berapa? Tapi sebelum itu, Bang, Taita tuh masuk radio tahun berapa sih, Teh? Tahunnya itu 2006. 2000. Wow. Saya masih 2006. SD itu. Iya. Baru masuk 2006 SD kita ya? Udah di radio. Kelas 1, Teh. Kelas 1 SD. Ya Allah. Gue pengen pulang deh, kayaknya tua banget deh di sini. Lu kelas berapa? Bang? Enggak lah, gue udah mau kuliah itu. Jangan sebut gue. Pokoknya gue nggak jauh beda lah. Iya, udah. Iyalah, jadi 2006 waktu Gua udah itu mau masih kuliah. sebetulnya sih kita kan belajar nggak langsung masuk radio yang Hmm. ternama ya, radio-radio komunitas. Banyak suka dukanya sih, tapi karena dulu pernah dapet gaji tuh 125.000 pernah. 125.000. gede lah. 2006 120. 125.000 itu besar. Ya. Besar lah. 125 di 2006 dan itu Iya. memang kanalnya udah komersil ya. Iyalah, udah besar lah itu. Tapi Udah. setelah itu belajar melalui radio komunitas, pernah yang pakai sembako. Hah? Pernah. Sembako. Iya, jadi sebulan tuh kita dapat minyak, beras. Berarti enak dong, gak usah beli. Berarti Tapi nggak enak juga, Bang. bukan Udah capek. bukan ngomong. jadi gajinya itu ada dua. Kalau yang mau uang itu di komersil. Iya, benar. Lah kalau lo mau sembako, lo masuk komunitas. Jadi kalau punya dua-duanya aman. Jangan ya. Taita dua-duanya lagi dia. Tapi nggak boleh. Oh, nggak boleh. Waktu itu zamannya nggak boleh, kita siaran di dua tempat tuh ada biasanya radio tuh punya aturan. Kode etik gitu ya, Teh. Kirain Itu kan boleh. kayak, ibaratnya lu udah di karakter radio gua, lu jangan di radio dia gitu. Oh, benar. Iya, tapi emang bener sih kebanyakan nggak ada. Yang gue denger radio juga nggak ada tuh yang dua radio dia. Rata-rata satu. Radionya. Atau beda misalnya kalau dia udah di radio, di TV masih boleh. Iya, kalau di TV iya. Tapi kalau iya. di dua radio, wah kayaknya itu bisa kena penalti tuh. Oh iya, main bola dong itu mah. Tapi itu kan sebelum masuk ke radio yang ternama ya, Ya. Teh. Itu 125.000. 25.000. Pernah sembako juga Sembako. pernah. Tapi dulu menurut
gue nih ya, Bang Oki sama Bang Farhan dan juga Kaula Muda, dulu tuh uang tuh bukan hal yang utama, tapi dulu tuh yang paling penting adalah pengalaman. Betul. Karena ada Pengalaman adalah mahal banget. iya karena Bisa dibeli. pengalaman adalah guru kehidupan. Ini. Tumben bener hari ini deh. Padahal gue belum makan loh. Tapi otak agak jalan juga ya. Biasanya sepet deh. Itu makan sarapan tadi Itu hal yang gua. dilupakan sih soto ya. Itu enggak itu brunch. Brunch. Jadi Berarti nggak brunch? iya Apa ya setengah brunch? di tengah-tengah makan siang ke bawah, makan paginya ke atas. Iya, Jadi betul. pasti tengah-tengah. Sama aja kayak buka. Dua. Oh iya. Iya. Makan duha. Luar biasa. Luar biasa ya, Bang. Nah, pas di radio ternama itu dapat gaji berapa sih? Gajinya udah sesuai dengan UMR, UMR. ya. UMR 2006 pastinya. waktu itu berapa sih, Bang? 2000 enggak dulu waktu Enggak. itu masuk di 2007 ya. 2007 tuh udah sekitar 1 juta, 2 jutaan ya? 2 jutaan ya? 2 jutaan ya? Udah gede Iya. banget tuh. Iyalah. Tapi Lumayan lah. memang kita dituntut juga profesional. Pasti. Waktu nggak boleh telat. Oh, Kalau iya, kita iya. dapat siaran pagi jam 6 itu udah harus di studio. Iya. Asik banget lu, Sa. Gue. Emang kalau emang siaran pagi kayak radio yang sekarang udah terkenal, si penyiar bisa bilang gue belum mandi karena gue bangun kesiangan, gue buru-buru. Emang orang tahu? Kan nggak tahu. Nah, tapi kan kita jadi membayangkan, Bang, dari cara dia berkarakter, cocok banget dah gue jadi penyiar ini. Iya. Tapi emang lu mau Mau, Bang. Gue dari dulu pengen banget jadi penyiar. Gue penyiar apa? penyiar kampus, enggak, maksudnya penyiar salah satu di radio di Jakarta. Waktu itu sempat tuh ada magang, dia buka magang tuh, buka magangnya virtual. Jadi kita ketemu by Zoom, kita interview, tapi sayangnya gue nggak dapet nih. Tapi emang cocok sejalur sama perkuliahan lo kan? Betul. Dan gue pernah nyobain, ini jadi gue yang ngomong ya. Iya, Nggak memang apa-apa lah, nggak berbagi apa-apa. nih ya, Ya, siapa tahu. berbagi kalau muda. Bener-bener. Kalau muda ada yang mau jadi penyiar, ada yang punya podcast. Iya. Jadi langkah pertama menurut gue sebelum masuk ke dunia yang benar-benar ternama ya, ternama itu minimal bisa masuk ke radio kampus. Oke. Soalnya waktu itu gue masuk ke radio kampus tuh rada susah teh. Persyaratannya banyak, kita di training sampai sempet dites dulu. Oke. Tes Tapi gue ala-ala tahu, on air gitu. Tapi gue tahu tuh salah satu syaratnya Apa? harus menjadi mahasiswa kampus juga itu kan. Lah kan gue masih sama kampus itu. Oh, siapa tahu Kan yang memang radio kampus iya kan. iya kan siapa tahu yang mahasiswa lain Mohon maaf, kreatif bisa disupport gak itu? Tolong banget. Ganteng, Pak. Tolong banget kreatif. ya emang kenapa sih ya Iya. kan biar happy. Bener. Begitu sih teh. Oi. Jadi waktu itu seleksinya ketat juga ya. Ketat banget teh, karena kan emang pertama biasanya di situ isinya senior semua. Oh. Kebetulan aku yang masih junior itu masih baru masuk kampus itu tiba-tiba open recruitment daftar. Gitu. Dan segmennya anak muda. Dan segmennya anak muda gitu. Terus Susah, sulit. Tapi gue belum pernah tuh nyobain nih. nggak kebayang gitu. Nggak Dulu, kebayang. dulu mah belum ada radio kampus. Kata siapa lu? Zaman ada. SMA gua ada tuh di SMA 1 Tambun Selatan. Oh, di sini ya. Di Emang apa SMA 1 Tambun? SMA 1 Satam. Cikarang Utara. Iya. Kan gua bilang. Ini yang nonton banyak. Gak ya. apa-apa kan banyak gua bilang, loh. zaman gua ada di salah iya, satu bener-bener. SMA di Iya. Tambun Selatan. Kalau gua mah Selamat sekolah, siang dunia tipu-tipu. kalau gua sekolah di Cikarang. Ada tetap ada lah itu 2006, ada juga 2006 malah ada lah. udah balik lagi ke Teta, Balik lagi ke Teta nih. Teta, Apa? selama penyiaran pasti ada ini ya, apa kesannya ya? Apa kesan paling apa? Kalau mewawancarai ya, mewawancarai itu yang enak sama siapa? benar-benar wawancara gimana? Interview. Iya, interview. ya. Kalau ngobrol tuh enak sama siapa? Karena kan pasti kita pertama belum kenal sama Iya. orangnya teh. Kan biasanya di interview di radio itu ada jeda dulu nggak sih, kita diajak kenalan dulu, apakah kita langsung masuk? Iya, langsung duduk. Ketemu nih Bapak ini Iya, dengan duduk. materi begini, Iya. kita langsung tanya. Itu gimana itu teh? Tapi biasanya kalau di radio-radio kayak pengalaman gua dulu tuh setiap kita mau interview atau wawancara sama seseorang nih kaulah muda itu kita dikasih waktu sekitar 15 sampai 30 menit untuk bisa ngobrol. Oh, oke. Untuk bisa sedikit berdiskusi, nanti kita mau ngobrolin apa. Nah, itu penting banget nih waktu 15 menit sampai 30 menit untuk bisa kenal dulu narasumber yang mau kita ajak ngobrol itu penting banget.
Karena biar nyambung Iya pas sih. on air. Biar pas ya. Iya biar pas ya. nyambung pas Biar on nggak air. kemana-mana gitu. Sama kayak mau gebetan bang, Iya, ngobrol dulu oh iya. ketemu, biar Ibarat nyambung. iya, ibarat kata PDKT. Iya bener. Terus kalau ibarat kata lagi ta'arupan dulu Nah, ya. Jauh banget tarupan. Terus siapa bintang tamu atau orang yang menurut Teita tuh berkesan sekali gitu ya? Berkesan Iya. banget ya. Jadi kalau dulu dulu tuh sempat jadi produser anak muda. Wih, produser coy. Di radio itu juga di Di radio radio. biasa. Dan itu Aku menghadirkan dengar. Ini lagi ngomong. dan itu menghadirkan beberapa seniman, mulai dari seniman musik, terus seniman artis film gitu kan yang hadir di situ. Film. Berarti udah ketemu banyak artis ya? Pasti. Itu senang banget sih karena dulu suka Sampai musik. ketemu idola juga nggak sih Teh? sampai ketemu idola. Luar biasa. Dan kadang-kadang kalau kita wawancaranya keluar, kita yang datengin atau dia yang datengin kita. Idi. Kan jadi Seneng mahal banget, tuh ya. seneng Iya. bener ya didatengin Itu idola ya. value kita Iya, ya. kayak bernilai gitu loh Iya, hidup bener-bener. kita. Siapa tuh nanti das bisa mendatangkan artis-artis idola kalau muda semua. Amin. Di komen aja dulu ya. Iya, makanya Siapa kalau dulu? muda. Siapa yang kira-kira mau di Iya. datengin? Makanya salah satu caranya bantu channel ini Betul. biar bisa berkembang kan. Subscribe. Itu. Mau ngomong subscribe lu ya? Iya, gua mau itu udah nama lu curang emang lu. Like sama komen kalau muda, nanti kita bahas tentang semua apa yang kalian pengen bahas, oke? Ya, betul sekali. Kembali lagi. Bener. Teita selama menjadi penyiar dan menjadi protokoler juga di Pemda nih. Menurut Teita, buat teman-teman yang tertarik dengan dunia ini, dunia penyiaran dan MC dan Public protokoler, speaking. public speaking. Tapi sebelum itu Teita buka kelas public speaking nggak sih? Sebetulnya buka kelas sih enggak, tapi dulu itu pernah mengajak gitu ya teman-teman muda kayak teman-teman SMP, teman-teman SMA yang mau belajar public speaking itu gratis sih dulu di Oh, rumah. gratis. Oh, gitu. tahu Selang- gitu kalau gua tahu ya Ada belajar ya. waktu Iya, gitu benar-benar. ya. Jadi kan katanya sedekah itu bukan cuma uang ya kalau Betul. muda, tapi sedekah ilmu, pengalaman kita sedekahi. Sedekahin kalau Biar muda. yang lain tuh ada generasinya. Bener. Kalau pinter jangan sendiri-sendiri. Iya, bagi-bagi. Kalau Iya, kalau bagi-bagi. mau kaya jangan sendiri-sendiri juga, Iya. bareng-bareng. Bener. Tapi lu sendiri-sendiri aja kayak. Kayak siapa gua? Tadi jajan sendiri dia ya. Iya bener. Gua rame-rame tuh gua bungkus. Terus pesannya apa nih Teita buat kalau muda yang pengen masuk ke dunia penyiaran? Apalagi yang awam nih. Iya, yang nggak tahu sama sekali ya. Betul. Itu dia penyiaran ya. Iya. Sekarang itu memang harus banyak gali informasi nih kaula muda. Jadi sekarang bahkan banyak orang yang ngomongnya tuh Bang Oki sama Bang Farhan bukan lagi gue kayak pengen jadi penyiar nih. Udah nggak gitu zaman sekarang nih di 2021 yang katanya udah zaman 4.0 orang bilangnya 4.0. gimana sih caranya jadi podcaster? Beuh, Bukan lagi podcaster. penyiar. Ah. Gimana sih kan kalau dulu gimana sih caranya jadi penyiar radio gitu kan. Tapi sekarang tuh anak-anak muda sekarang tuh udah yang nanya gimana sih jadi seorang podcaster. Nah, itu udah mulai Mulai menjamur udah ya. Karena ya emang udah mulai meningkat berkembangnya lagi zaman ya. perkembangan zaman. Jadi apa penyiaran tuh melebar kemana-mana. Ada Betul. podcaster juga, ada voice over. Apa gua baru tahu voice over? Udah dari dulu, Bang. Dari Dulu kan dulu iklan ada, banyak Bang. di TV. Iya. Kayak iklan. Iya, iklan kan voice Senin over. harga naik. Ya kan Itu kan gua voice nggak tahu. over. Iya kan Iya. bilang mobil baru kayaknya gua tua banget ya. Orang Akhirnya banget ya. ngaku kalau udah kalau Gua dia tua. banyak yang baru tahu ya. Bener. Astaga, ampun dah gua. Ampun deh. Makanya tuh jadi kalau muda, kalau kalian mau penyiar tapi mau latihan dulu bisa lewat podcast. Ya. Sekarang banyak ya teh platform-platform yang baru-baru Iya. kan ya. Bener. Nah, kalau temen-temen kaula muda ini mau latihan jadi penyiar, itu sekarang tuh nggak harus jadi kerja di radio gitu ya, atau di televisi atau di kanal YouTube atau apa. Tapi kan kita udah punya media sosial nih, itu kan ada story-nya tuh. Nah, story itu bisa buat latihan kita siaran. Jadi kalau misalnya Bang Oki, Bang Farhan atau kaula muda lagi ke tempat rumah makan, belajar storyin dengan membagikan informasi. Mantap. Jadi untuk kaula muda Bang Farhan, Bang Oki, kalau mau memulai nih ya, kita
kalau dulu kan mau jadi penyiar harus di radio, dulu Iya, kan iya, harus benar. sekolah penyiaran. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, Betul. kita tuh bisa otodidak untuk melatih diri kita menjadi penyiar. Caranya teh. Caranya itu sekarang kan kita punya media sosial kan. Iya, benar. Setiap media sosial tuh Punya ada story. buat story Iya. tuh. Nah, sekarang kalau story itu jangan cuman gambar doang. Ada suaranya dong, harus ada suaranya. Kita masukin tuh suara kita. Jadi di situ misalnya kita mau ke rumah makan Iya. atau lagi di tempat apa. Contohnya, kita contohnya. informasiin. Contohnya Misalnya dong. lagi di mana nih? Rumah makan. Tempat makan. Di rumah makan. Di rumah Iya. makan ya. Rumah makan Sunda nih. Rumah makan Sunda ya. Nah, ya udah kita mulai. Hai guys, nih Hai. sekarang ini kita lagi ada di rumah makan Sunda dan kita bisa lihat menunya. Dan ini ada di daerah Bekasi. Nah, buat kamu yang, nah disitulah kita Tapi ngomongin. emang kalau Tapi emang auranya beda, Bang. iya, terus kalau orang radio tuh apa suara empuk-empuk ya? Pasti. Pasti. Meskipun agak sedikit cempreng misalkan, tapi tetap aja empuk ya. Tetap aja easy Enak ya? listening. Iya enak ya, bener. Bener. Nah, buat yang mau belajar, kalau orang yang biasa siaran kan udah biasa tuh. Misalnya kita bikin story, udah kita langsung informasiin. Yang belum terbiasa, catat dulu. Oh iya apa bener. yang mau diomongin. Iya. Biar nggak catat. gitu. Iya, di konsep dulu. Jadi belajar dari konsep, nanti kalau konsep udah hafal dia akan terbiasa. Tapi emang semuanya juga perlu konsep siapapun juga ya. Betul, Bang. Jangan kan cuma ternyata ngomong aja perlu dikonsep ya. Betul. Berarti kita cuma ngomong doang. Nih hidup lo kan perlu dikonsep, Bang. Ya Allah berarti amburadul banget ya. Parah banget ya. Astaga. Canda konsep. Iya. Itu bahaya banget kalau kita ngomong tanpa konsep. Betul. Salah bicara itu sekarang bisa kepidana loh. Iya sekarang Apalagi ada sosial undang-undangnya media, ya. Bang. Ada undang-undangnya. UITE. Iya luar ITE. biasa. ITE. Ini Ngeri-ngeri. TIT. Jadi kita Nah, kalau mudah saya itu juga kita das Yes. ingin memperkenalkan kaula muda bahwa TITA ini akan kita apa namanya? Bergabung bersama. Iya, bergabung menjadi bersama. keluarga Das. Iya, Das. menjadi Yes. keluarga das. Terima kasih Yeay. banyak. Aku seneng banget. Sekarang Teita officially jadi podcaster yang ada di Dats. Das. Jadi nanti kita bakal Terima kasih nih. guys, kalau mudah ada kabar gembira untuk kita semua. Apa tuh? Ada kabar gembira Untuk kita semua. Jangan Kulit komersi. manggis. Oh Enggak, iya. enggak. Nggak boleh Nggak teh, boleh, belum nggak disponsorin. boleh. Kirain kulit manggis yang ada. Kurang Kita ya, kalau mau muda. ngasih Apa, informasi, Betul. ngasih kabar Gembira. gembira buat kaula muda semua bahwa kita akan Bukan kita akan. Apa? Bahwa ternyata ya kalau muda Ternyata. Teita akan menjadi gabung dari Das. Yeay! Bisa ketemu kaulah muda setiap saat dong. Yo. Iya, Yoi. jadi Teita ini bakal jadi podcaster yang bakal nemenin gua sama Bang Oki. Jadi nanti kita bakal ada terus bertiga. Makin rame nih. Yeay, diterima di keluarga Das, seneng banget. Iya. Semoga dengan Habis ini keadaan Das selamatan. Nah, nasi iyalah, kuning, Bang. iya. Nasi kuning. Amin. Nanti kita share ke kaula muda Iya. biar tahu juga. Keburu basi nasi kuningnya di share. Ya, semoga dengan kehadirannya Teita bisa menambah kerennya das Amin. makin banyak dikenal, Amin. makin banyak subscriber, Betul. makin banyak yang nonton, terus bisa hebat lah. Iya. Dan gak lupa Bang, nanti di Das channel ini Teita nih punya bakal segmen sendiri. Iya, ada acaranya sendiri dia. Betul. Jadi Teita nih mau ngundang siapa, nanti tim Das bakal ngundang siapa, nanti bakal ada Teita. Nah itu yang MC-nya, Betul, MC-nya betul. Sambil beliau. nostalgia balik-balik teh. Yo, Oh kayak iya penyiar benar-benar. ya kan? Aduh, seneng banget nih. Iya. Di apa namanya? Ngobrolin bareng Ngobrol. Das. Obrolin bareng das. Jadi kesimpulannya, mampus lu nyimpulin. Kesimpulan apa? Kesimpulan semuanya apa? kesimpulan. Obrolan kita apa Iya. ya? Kesimpulan obrolan hari ini adalah ternyata dunia radio ini sekarang makin berkembang. Betul. Tidak hanya di radio aja, ada podcast juga, terus ada voice over, terus ada banyak lah. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa? Apa? Jadi kalau emang kalau muda pengen menjadi penyiar atau pengen menjadi sesuatu yang berbau-bau dengan broadcasting. broadcasting, Iya. Itu bisa dimulai dari diri kita sendiri Betul. nih. Karena kita udah punya medianya, Nah. media sosial. Kita harus
bijak menggunakan media sosial. Betul. Jadi yang mau jadi penyiar itu mulai dari sekarang kan kita udah punya media sosial nih. Pergunakan media sosial kamu dengan baik. Betul. Sebagai wadah untuk memberikan informasi untuk menyiarkan. Nah, itu udah jadi penyiar tuh sekarang. Iya benar-benar. Mudah ya Teh ya sekarang. Mudah ya. sekarang. Apalagi kalau kita harus latihan dulu, harus latihan depan kaca, perlu tuh ya Teh. Perlu banget, perlu biar banget. nggak ngomongin nggak salah, biar nggak Betul. gitu. Selfie kan itu udah mulai ngelihat diri kita kan. Nah, di situ kita bisa olah suara, olah tubuh di depan kamera. Jadi terima kasih Kolam Muda semuanya. Terima kasih Kolam Iya, Muda. sekarang Teh udah gabung di Das-Das. Terima Jangan kasih. lupa subscribe, Itu penting. like, Komen. komen. Dan Share ke semua, semuanya. Betul. ke semua media sosial yang Kaulah Muda punya. Oke. Oke, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.